kepentingan kerja elitis atau taipan atau kapitalis yang ada di Indonesia. Sementara Pak Jokowi sebagai representasi rakyat yang berjuang dari bawah, tidak mengandaskan itu adalah perjuangan dia. Kita lihat dari saksi Bung Karno yang berdikari di kaki sendiri itu hanya harapan semata dan bayang-bayang. Kita melihat bonus demografi Indonesia itu hanya hayalan semata bagi para aktivis dan bagi para pejuang. Nah, kita lihat Indonesia emas di tahun 2045. Apakah Indonesia akan emas? Apakah dia bakal bukan emas? Saya yakin itu hanya karena di 2020 sudah sangat terlihat gerakan Indonesia yang akan menjadi bukan bonus demografi, tetapi kekacauan demografi. Kita sebagai negara yang sangat elegan dalam menghadapi dinamika internasional, kita itu berdiri di dalam garis khatulistiwa, bonus khatulistiwa. Ketika ada bencana besar yang menghadapi dunia, kita itu bisa menghadapinya karena kita berdiri di dua lempeng ini. Kenapa? Kita kan pindah di ibu kota. Saya sayangkan kenapa kita harus pindah ke Kalimantan. Kalimantan itu adalah tengah-tengah khatulistiwa, di mana kita terbagi dalam kanan kiri khatulistiwa. Indonesia, posisi di Indonesia sangat strategis. Ketika Eropa dalam krisis tidak mempunyai kekayaan alam seperti Indonesia, bagaimana mereka hidup ketika mendapatkan kemeraratan dalam segi ekonomi, dalam segi alam? Mereka tuh berpatok dengan negara-negara dan timur. Itu adalah Indonesia yang berdiri di dua lempeng khatulistiwa ini. Kita kalau melihat dari segi itu, kita adalah pemenang. Tetapi di zaman kepemimpinan Presiden Indonesia sampai sekarang, sejak Bung Karno dilengsarkan dengan super semangat, saya tidak sepakat. Indonesia itu sudah hancur bagi saya. Kenapa? Ketika Soeharto berdiri dengan kakinya sendiri, ketika baru berapa tahun saya kerja, dia sudah menaikkan Freeport masuk di Indonesia. Apakah itu yang dinilai Indonesia emas 2045, sementara Freeport sudah mengambil emas kita ke luar negeri? Logika di mana? Bagi GMI, kami berdiri bukan karena senior saya siapa. Bagi saya pesimis DPP. Bagi saya DPP itu adalah dongos komisariat dan cabang. Jangan DPP. Ketika GMI menolak DPP, ketika HMI yang diisukan menerima Omnibus Law, itu adalah hanya seketika kepentingan elit, bukan kepentingan kita para penggerak di cabang. Saya perlu ini sampaikan, sebenarnya isu terkait dengan katakanlah segelintir organisasi ya yang saya pakai gerdonya ini menerima Omnibus Law itu ternyata sudah diklarifikasi dan sebenarnya itu tidak benar. Ya, saya sesalkan di sini kan. Di Omnibus Law ini ada pasal-pasal dari UU Cipta Lapangan Kerja sangat bernuansa eksploitatif di seluruh sektor ekonomi, serta yang sangat sayangkan itu adalah cuti normatif yang dihapuskan. Gimana ketika kita mempunyai istri kita adalah dalam bekerja, tetapi dia mau melahirkan tidak dapat cuti. Gimana hak kemanusiaan dalam RUU ini? Sementara dalam hukum ini ada manfaatan. Apakah mereka itu tidak mengerti kata manfaat? Gitu loh. Nah, dilanjut di sini ada namanya jam kerja. Jam kerja ini makin panjang. Apakah kita sebagai manusia sekarang yang sedang dilawan oleh bonus teknologi, apakah kita mau bersaing dengan mesin? Logika berpikir para buruh lembaga outsourcing menempatkan anggota DPR dan presiden. Saya anggap partai adalah lembaga outsourcing. Apa? Anggota DPR dan presiden itu adalah buruh bagi saya. Kenapa? Karena per 5 tahun dia akan menaikkan kontrak, sama saja dengan buruh proletar dan para pekerja di Indonesia. Dan di sini sangat yang disayangkan, Satgas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diisi oleh kaum elitis, di mana kawan-kawan pergerakan buruh yang sangat menginginkan kemerdekaan buruh. Kita lihat ketika buruh aksi May Day,
Media itu semua kawan-kawan bergerak dengan empatinya untuk mendapatkan manfaatan dia sebagai hak-hak yang ingin terpenuhi dia. Dia ingin mempunyai hak, dia ingin mempunyai kemanfaatan, dia mempunyai keadilan. Sementara antara harapan dan kepentingan dalam tema ini sangatlah relevan dalam KMI Lawers Club. Kenapa saya bilang? Karena disinilah seharusnya kita, para cabang Cipayung, di Tangerang Selatan maupun Ciputat, kita bisa bersikap. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Kita menyatakan sikap bahwasanya menolak Omnibus Law dari Ciputat. Ciputat itu punya mazhab sampai luar negeri pun diakui. Kenapa kita berpakat dengan Indonesia? Indonesia ini hanya dikelilingi oleh kepentingan elit. Kita adalah kepentingan para rakyat, bukan kepentingan para elit. Ketika kita hanya mengamini mereka, ya sama saja. Kemarin yang lucu gini Bang, kemarin kita ramai-ramai di gedung Senayan menolak RUU KPK, tetapi ketika ada senior dia yang dilantik di sana, dia disebar-sebar flyer. Apakah tahu itu? Kalau senior saya ada di Satgas atau pembina KPK, ya tidak menolak tapi kita menyebar-sebar flyer. Lalu dia juga ada. Kalau kayak gitu sama aja kita tapi menelan ludah kita sendiri. Ya marilah kita. Kalau sama-sama ini berdua kita jalankan kaum buruh, kita tunggu di Mede. Apakah Mede di puncaknya kita lapangan kerja atau Mede ini digunakan oleh kepentingan elit bersama kaum-kaum yang ada di elit Senayan. Terima kasih dari GMI. Kita menyatakan menolak Omnibus Law dan kita lapangan kerja. Terima kasih. Kawan-kawan yang memang hadir di forum ini bergabung, walaupun ada beberapa AMS ataupun IB. AMS itu aliansi mahasiswa sendirian ya, dan individu bebas yang memang backgroundnya adalah organisasi tapi tidak berani menyatakan dirinya sebagai organisasi tersebut karena tidak ada instruksi dari komisariat ataupun cabang. Dia takut. Makanya sebagai dress code kita menginisiasi juga memakai masker hitam juga sebagai simbol berkabung, sebagai simbol kesedihan melihat negeri, juga untuk menutupi dari polusi entah itu virus corona ataupun yang lainnya. Itu sudah kita lakukan sebetulnya. Dan yang saya apresiasi adalah ini adalah satu UKM di UIN. UKM loh, tatarannya UKM. Bukan Dema F, bukan HMJ, bukan Dema Universitas, tapi UKM. Sejak kapan UKM berbicara tentang sosial, tentang politik? Walaupun Ranita ya backgroundnya lingkungan, kayak gitu. Jadi kami dan kawan-kawan yang lain dalam aliansi Ciputat Menggugat juga hari ini mengajak pada kawan-kawan yang hadir di forum ini, di hari Senin nanti kita akan mengadakan konsolidasi internal terkait penolakan Omnibus Law. Saya pikir selesai lah ya. Dan saya juga mau minta maaf karena saya terlambat datang karena tadi menghadiri konsolidasi juga di Bogor bersama kawan-kawan HMI Pakuan, GMNI dan kawan-kawan buruh dari Konfederasi Kasbi. Ini menanggapi persoalan Omnibus Law dan akan melakukan aksi. Nah, yang saya tunggu adalah di Ciputat ini ya, karena dari Senin loh. Flyer sudah kita sebar di media sosial ataupun secara cetak, ditempel di mading-mading, di tiang listrik. Tapi ada saja oknum yang mencabut. Itu persoalannya, makanya tidak terlihat mungkin tadi Bang Isnur bertanya ya. Padahal sudah kita tempel. Dicabut, kita tempel lagi, dicabut, kita tempel lagi. Mungkin tadi sudah kita tempel, mungkin ada yang nyebut, jadi Bang Isnur lewat nggak kelihatan. Nanti perlu dipasang CCTV gitu, siapa yang nyebut? Jangan-jangan. Sedikit menanggapi persoalan ada beberapa oknum organisasi, pimpinan organisasi yang mungkin mendukung, itu tidak menjadi persoalan karena saya juga tidak ingin menyinggung persoalan dapur masing-masing organisasi. Tapi bagi kawan-kawan yang menolak dengan rasionalisasinya yang jelas, saya pikir sudah saatnya bergabung. Kayak gitu. Senin kita tunggu dari gerakan kawan-kawan yang konkret. Kayak gitu. Dari Senin kita mengajak loh. Dan ada juga beberapa pimpinan organisasi dari Tarbiyah yang memang
ikut turun bersama kita, tapi dia tidak ingin mengatasnamakan dirinya sebagai pimpinan organisasi, jadi dia memakai nama AMS-nya itu tadi, Aliansi Mahasiswa sendiri, tidak menjadi persoalan kayak gitu. Yang jelas di hari Senin nanti kita akan melakukan konsolidasi internal, khususnya Ciputat kayak gitu. Karena kita pun menunggu sebetulnya dari Senin, kok tidak ada ya walaupun Presdema Universitas datang dan mendukung aksi dan kampanye dari kawan-kawan Ciputat menggugat kayak gitu. Saya pikir tidak lagi kita berbicara sentimen organisasi ya, karena ini kepentingan bersama kok kayak gitu. Lu punya gagasan terkait Omnibus Law dan pemikiran serta kesimpulan yang lu dapat adalah penolakan, selesai saya kira. Ini kan hanya berbicara soal gerak selanjutnya. Bagaimana kita mau menciptakan itu kayak gitu. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa sudah dari Senin kemarin kita melakukan penolakan aksi Omnibus Law, dan saya pun mewakili kawan-kawan dari Aliansi Ciputat Menggugat mengajak kepada forum ini untuk sama-sama ikut bergabung. Boleh nanti berkontak dengan saya langsung ataupun dari DM IG-nya Ranita, dipersilakan, sangat dipersilakan. Bahkan dari UMJ pun datang. Saya heran gitu, dari kawan-kawan UMJ pun datang dan mengapresiasi. Karena tadi juga saya bertanya, oh tidak ada gerakan juga katanya di UMJ, di Unpam. Dan baru melihat ada di UIN, dan itu pun hanya segelintir ya. Betul yang dikatakan bahwa 10% itu karena yang 90%-nya ini kan cukup bukan tidak peduli, memang tidak tahu mungkin ya. Jadi memang menjadi tugas kita bersama untuk menyebarkan informasi kayak gitu. Setidaknya satu orang menyebarkan kepada 3 orang kawannya lah persoalan Omnibus Law ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu di hari Senin bagi kawan-kawan yang memang tadi berstatement untuk menolak kayak gitu. Kita buktikan di medan juang bahwa apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan itu selaras dengan apa yang dilakukan. Terima kasih, sekian, selamat malam.